Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Romi Rivaldi dan teman saya Muhammad Fadil Abdillah. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Madhab Imam Hanafi. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu A. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang memiliki nama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit Al-Zuta Al-Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Beliau dikenal dengan kesungguhan dalam beribadah, berakhlak mulia dan menjauhi dosa. Ayahnya Sabit berasal dari Persia, sementara kakeknya Zuta berasal dari Kabul, Afghanistan. Zuta pernah berkunjung kepada Ali bin Abi Thalib yang mendoakan agar keturunannya menjadi orang-orang utama yang terbukti pada kelahiran Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah dibesarkan di Kufah dan sejak kecil sudah menghafal Al-Quran. Beliau belajar agama dari banyak ulama terkemuka dan bertemu dengan 9 atau 10 sahabat Nabi pada usia 16 tahun. Ia menunaikan haji ke Mekah dan ke Madinah, di mana ia berguru kepada Atha bin Abi Rabah. Abu Hanifah memiliki sekitar 4.000 guru, termasuk 7 orang sahabat Nabi dan 93 orang tabi'in. Sebagai seorang ulama cerdas dan tegas, beliau sangat peduli dengan kesejahteraan orang lain. Imam Abu Hanifah meninggal pada bulan Rajab 150 Hijriah dan banyak orang yang lebih dari 5.000 yang hadir dalam sholat jenazahnya sebagai bentuk penghormatan. B. Madhab Hanafi, yang pertama kali dirintis oleh Imam Abu Hanifah di Kufah, Irak, merupakan salah satu madhab fikih tertua dan paling berpengaruh dalam dunia Islam. Pemikiran hukum Abu Hanifah lebih banyak diwariskan melalui karya-karya muridnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Abu Yusuf yang diangkat sebagai hakim agung oleh Khalifah Harun al-Rashid berperan besar dalam penyebaran madhab Hanafi di wilayah kekuasaan Abbasiyah dengan banyak mengangkat hakim bermadhab Hanafi. Kekuatan madhab Hanafi juga didorong oleh dukungan kekuasaan seperti yang tercatat dalam sejarah penyebarannya ke wilayah Irak, Khurasan, Syam, Mesir, dan Afrika Utara. Selain itu, madhab Hanafi juga diadopsi sebagai madhab resmi negara oleh Kekhalifahan Turki Utsmani dan di Tunisia pada abad ke-16. 3 faktor utama yang mendukung perkembangan madhab Hanafi adalah banyaknya murid yang mahir dalam hukum Islam, perkembangan teori, pengambilan keputusan hukum, dan kemampuan untuk menghadapi adat istiadat lokal yang beragam. Pengaruh madhab Hanafi terus berkembang hingga saat ini dengan banyak pengikut di negara-negara seperti Turki, Pakistan, Bangladesh, India, Suriah, dan Yordania. Praktik ibadah yang didasarkan pada madhab Hanafi dapat dilihat misalnya dalam azan dengan 2 takbir yang dipraktikkan di sebagian masjid di India dan Afghanistan, serta cara wudhu yang dilakukan dengan duduk di tempat tinggi seperti di masjid-masjid Turki. Yang C. Prinsip-prinsip madhab Imam Hanafi. Dalam menetapkan suatu hukum, Imam Abu Hanifah menggunakan beberapa dasar hukum, diantaranya yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Menurut ulama usul, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf berbahasa Arab, dinukilkan kepada kita dengan jalur mutawatir, diawali dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya merupakan ibadah. Penguraian garis besar juga menegaskan bahwa Al-Quran menentukan kebijakan hukum Islam dan pembatasannya. Al-Quran merupakan sumber pokok hukum yang digunakan dalam madhab Hanafi dan juga sebagai sumber pokok dalam Islam sampai akhir zaman. Yang kedua, hadis. Hadis merupakan perbuatan persetujuan sifat-sifat Rasulullah SAW, baik sifat jasmani maupun sifat akhlak. Sunnah merupakan sumber syariat Islam setelah Al-Quran. Sunnah berfungsi merinci garis besar Al-Quran, menjelaskan yang muskil, membatasi yang mutlak, dan memberikan penjelasan hukum. Demikian sunnah mengikuti Al-Quran sebagai penjelasan kaidah umum dalam Al-Quran. Maka memahami sunnah secara umum merupakan sesuatu yang pasti dalam memahami Al-Quran. Maka kalau tidak, kitab suci ini tidak mungkin bisa dipahami dan dipraktikkan dengan benar jika seseorang ahli fikih akan mencari dalil terlebih dahulu dari Al-Quran, kemudian dari sunnah yang diriwayatkan dalam sebuah hadis.
sama seperti madhab-madhab fikih lainnya. Madhab Hanafi menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum yang paling utama. Namun dalam penerapannya, madhab Hanafi memiliki pendekatan yang khas dalam memahami dan menginterpretasikan kedua hukum tersebut. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ahli fikih dalam sebuah periode tentang suatu masalah urusan agama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sejumlah ayat dan sunnah menjelaskan bahwa ijma adalah sumber dan hujah dalam menetapkan hukum. Madhab Hanafi sangat menghormati ijma sebagai sumber salah satu hukum. Yang keempat, qiyas. Qiyas adalah menyamakan sesuatu perkara dengan perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya. Dalam hukum syariat, kedua perkara ini ada kesamaan ilat. Menurut ulama usul, qiyas adalah memberlakukan suatu hukum yang sudah ada nasnya kepada hukum yang tidak ada nasnya berdasarkan kesamaan ilat. Contoh, Allah mengharamkan khamar karena memabukkan, maka segala makanan dan minuman. Langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan tentang hukum-hukum dalam mazhab Hanafi. Yang pertama itu hukum ibadah. Seperti halnya yang pertama itu wudhu, sama seperti mazhab lain, syarat sah wudhu dalam mazhab Hanafi adalah niat, menggunakan air yang suci, mensucikan, mencuci anggota wudhu secara beraturan dan lain-lain. Yang kedua yaitu rukun dan wajib sholat. Dalam mazhab Hanafi pada dasarnya sama dengan mazhab lain. Terdapat beberapa sunnah sholat yang berbeda antara mazhab Hanafi dengan mazhab lain. Misalnya dalam hal bacaan doa setelah takbiratul ihram. Mazhab Hanafi memiliki aturan tersendiri mengenai kodok sholat yang ditinggalkan karena udzur syar'i. Yang ketiga yaitu syarat sah puasa dalam mazhab Hanafi adalah Islam, baligh, berakal, sehat, dan mampu berpuasa. Hal yang membatalkan puasa dalam mazhab Hanafi pada umumnya sama dengan mazhab lain, namun terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam hal tertentu. Yang keempat yaitu zakat. Nisab zakat dalam mazhab Hanafi berbeda-beda untuk setiap jenis harta. Cara perhitungan zakat dalam mazhab Hanafi juga memiliki ketentuan yang spesifik. Yang kelima yaitu haji. Rukun haji dalam mazhab Hanafi sama dengan mazhab lain. Wajib haji dalam mazhab Hanafi juga sama dengan mazhab lain, namun terdapat perbedaan dalam hal tata cara pelaksanaannya. Hukum selanjutnya yaitu muamalah. Hukum muamalah dalam Islam mengatur segala bentuk transaksi dan pertukaran yang terjadi di antara manusia. Mazhab Hanafi sebagai salah satu mazhab fikih yang paling berpengaruh memiliki pemandangan yang khas mengenai hukum muamalah. Beberapa contoh hukum muamalah dalam mazhab Hanafi yaitu yang pertama, jual beli. Mazhab Hanafi memiliki aturan yang detail mengenai syarat sah jual beli seperti adanya ijab dan qabul, pernyataan jual beli, objek jual beli yang jelas, dan kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Yang kedua yaitu pinjaman. Hukum pinjaman atau utang piutang dalam mazhab Hanafi mencakup berbagai aspek seperti syarat sah pinjaman, bunga pinjaman, dan tanggung jawab debitur. Yang ketiga yaitu sewa menyewa. Mazhab Hanafi mengatur hukum sewa menyewa termasuk hak dan kewajiban antar penyewa dan pemilik. Yang keempat yaitu wakalah. Wakalah adalah pemberian kuasa oleh seorang kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan atas namanya. Mazhab Hanafi memiliki aturan yang jelas mengenai syarat sah wakalah dan tanggung jawab wakil. Yang kelima yaitu syirkah. Syirkah adalah persekutuan usaha antara dua orang atau lebih. Mazhab Hanafi membedakan beberapa jenis syirkah seperti syirkah inan, persekutuan modal, syirkah mufawadah, yaitu persekutuan keuntungan dan kerugian, dan syirkah wujud, persekutuan kerja. Yang selanjutnya yaitu hukum jinayah, yaitu hukum pidana. Hukum jinayah atau hukum pidana dalam Islam mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat dan sanksi-sanksinya. Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang khas mengenai hukum jinayah ini. Secara umum, kejahatan dalam hukum jinayah mazhab Hanafi dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, hudud. Kejahatan yang hukumnya telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah seperti zina, minum khamr, mencuri, dan merampok. Yang kedua yaitu kisos.
Kejahatan yang hukumnya adalah kisos yaitu pembalasan sejenis. Contohnya adalah pembunuhan dengan sengaja. Hukuman kisosannya berlaku untuk kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seperti pembunuhan dengan sengaja. Yang ketiga, takzir. Kejahatan yang hukumnya diserahkan kepada hakim untuk menentukan sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi pelaku. Contohnya adalah penghinaan, fitnah, dan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Yang kelima yaitu hukum ahwal syakhsiyah, hukum keluarga. Beberapa contoh hukum ahwal syakhsiyah dalam mazhab Hanafi yaitu yang pertama pernikahan. Syarat sah pernikahan dalam mazhab Hanafi meliputi adanya calon suami, calon istri, dua orang saksi laki-laki yang adil, ijab dan kabul, serta wali yang menikahkan. Mas kawin. Mazhab Hanafi mensyaratkan adanya mas kawin dalam pernikahan. Mas kawin merupakan hak istri yang harus diberikan oleh suami. Yang ketiga yaitu talak. Mazhab Hanafi membedakan antara talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i adalah talak yang masih memungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Sedangkan talak bain adalah talak yang memutus hubungan perkawinan secara permanen. Yang keempat yaitu waris. Ahli waris dalam mazhab Hanafi meliputi suami, istri, anak, orang tua, saudara kandung, dan kerabat lainnya. Yang kelima yaitu hukum pembagian warisan. Mazhab Hanafi memiliki aturan yang detail mengenai pembagian harta warisan di antara ahli waris. Yang keenam yaitu nafkah. Wajib nafkah suami, wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Jenis nafkah yaitu meliputi nafkah lahir, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, dan nafkah batin yaitu kebutuhan seksual. Yang ketujuh, perwalian. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan dalam mazhab Hanafi. Wali nikah yang paling utama adalah ayah kandung. Yang selanjutnya yaitu perbedaan pendapat mazhab Hanafi dengan mazhab lain, yaitu mengenai pendekatan ijtihad. Mazhab Hanafi sangat menekankan pada ijtihad, yaitu upaya mengeluarkan hukum berdasarkan dalil-dalil sehingga memungkinkan adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Mazhab Hanafi membuat hukum Islam menjadi lebih dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Mazhab lain seperti Maliki dan Hambali cenderung lebih ketat dalam hal ijtihad dan lebih berpegang pada pendapat para sahabat Nabi. Mereka lebih mengutamakan teks-teks agama secara literal. Yang kedua yaitu penggunaan kias. Mazhab Hanafi sering menggunakan kias atau analogi dalam menetapkan hukum dan membandingkan suatu kasus baru dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Ini memungkinkan hukum Islam dapat diterapkan pada situasi yang beragam. Sedangkan mazhab lain, penggunaan kias dalam mazhab lain juga ada, namun dengan tingkat penerapan yang berbeda-beda. Beberapa mazhab lebih berhati-hati dalam menggunakan kias. Yang ketiga yaitu maslahah mursalah. Mazhab Hanafi memperhatikan maslahah mursalah yaitu kepentingan umum dalam menetapkan hukum. Ini berarti hukum Islam tidak hanya kaku, tetapi juga harus memperhatikan kemaslahatan umat. Beberapa mazhab lain juga mempertimbangkan maslahah mursalah, namun dengan penekanan yang berbeda. Yang keempat, fleksibilitas. Mazhab Hanafi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan zaman dan kondisi sosial. Mazhab Hanafi berusaha untuk memberikan solusi hukum yang relevan dan kondisi masyarakat. Beberapa mazhab lain cenderung lebih kaku dan memegang aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu sumber hukum. Mazhab Hanafi selain Al-Quran dan Sunnah, mazhab Hanafi juga mengakui ijma', yaitu konsensus ulama, dan qiyas sebagai sumber hukum yang sah. Ini menunjukkan bahwa mazhab Hanafi memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami hukum Islam. Mazhab lain yaitu sumber hukum yang diakui oleh mazhab lain umumnya sama, namun penekanan pada masing-masing sumber bisa berbeda. Contoh perbedaan praktek.
Dalam praktek wudhu, mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda mengenai tata cara wudhu dibandingkan dengan mazhab lain, misalnya mengenai cara mengusap kepala. Di mazhab Hanafi dianjurkan cuma membasahkan kepala sebagian, sedangkan di mazhab yang lain harus membasahkan semua kepala. Yang kedua yaitu perbedaan sholat. Waktu sholat dan beberapa gerakan sholat juga memiliki perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab lain. Yang ketiga yaitu muamalah, hukum jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian lainnya memiliki perbedaan dalam syarat dan ketentuan. Misalnya dalam hal jual beli dengan sistem utang, mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda dengan mazhab Syafi'i. Yang selanjutnya yaitu hukum waris. Pembagian harta warisan juga memiliki perbedaan di antara mazhab-mazhab Hanafi. Kesimpulan, mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah memiliki pengaruh yang luas dalam dunia Islam. Pusat perkembangan awal mazhab ini adalah di Kufah, Irak. Namun sering berjalannya waktu, mazhab ini menyebar ke beberapa wilayah, terutama di Asia Tengah dan Asia Selatan, dan juga Turki. Beberapa wilayah di Afrika Utara. Prinsip-prinsip utama mazhab Hanafi yaitu mengeluarkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang ada. Hal ini memungkinkan hukum Islam menjadi lebih dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Prinsip-prinsip yaitu qiyas, ihtisan, maslahah mursalah, dan Perbandingan dengan mazhab lain. Dibandingkan dengan mazhab lain seperti Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mazhab Hanafi lebih cenderung fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Mazhab Hanafi lebih banyak menggunakan qiyas dan istisan dalam menetapkan hukum, sedangkan mazhab lain cenderung lebih berpegang pada teks-teks agama secara literal. Metode ijtihad dan istisan dalam mazhab Hanafi. Ijtihad dalam mazhab Hanafi dilakukan dengan cara mempelajari Al-Quran, Sunnah, Ijma', yaitu konsensus ulama, qiyas, istisan, dan Seorang mujtahid ahli ijtihad harus memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai disiplin ilmu agama. Istisan digunakan ketika qiyas menghasilkan hukum yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan tujuan syariat. Dalam hal ini mujtahid dapat memilih hukum yang lebih baik meskipun bertentangan dengan hasil qiyas. Mungkin ini saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.